Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesibah Pamizu dengan NIM 255211134 kelas 1H. Di sini saya akan membawakan tema pidato tentang kawas gula jeung amisna atau hidup rukun saling menyayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema hidup rukun dan selalu saling menyayangi. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di tengah masyarakat yang beragam suku budaya dan latar belakang. Hidup rukun berarti hidup dalam suasana damai, harmonis, saling menghormati dan tidak saling bermusuhan. Sedangkan saling menyayangi berarti adanya rasa cinta, empati, kepedulian, dan kasih sayang antar sesama manusia. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan dan kasih sayang. Bahkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang merupakan pondasi utama dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa rahmat, kasih sayang, dan kedamaian bagi seluruh makhluk, bukan hanya bagi umat Islam saja. Hidup rukun dalam pandangan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak sekali mengajarkan kita untuk hidup rukun dan menjaga persatuan. Salah satu ayat yang sangat terkenal adalah Quran surat Ali Imran ayat 103, "Wattasimu bihabli lahi jami'aw wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga persatuan dan melarang perpecahan. Perpecahan seringkali bermula dari hal-hal kecil seperti perbedaan pendapat, rasa dengki, dan tidak mau saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaikum." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa sesama orang beriman adalah saudara. Layaknya saudara kandung, tentu kita harus saling menyayangi, saling menolong, dan saling memaafkan. Larangan berbuat permusuhan dan kebencian. Hadirin sekalian, Islam tidak hanya menganjurkan kerukunan, tetapi juga melarang segala bentuk permusuhan dan kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazau fatasyalu." Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berselisih. Quran surat Al-Anfal ayat 46. Ayat ini menjelaskan bahwa pertengkaran dan perselisihan hanya akan membawa kelemahan dan kehancuran, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Saling menyayangi dalam ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal kasih sayang. Beliau sangat penyayang, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan dan alam sekitar. Rasulullah SAW bersabda, "Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Kuat, yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang bukan hanya nilai sosial tetapi juga jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Penerapan hidup rukun dan saling menyayangi. Hadirin yang saya hormati, hidup rukun dan saling menyayangi harus kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain satu, dalam keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat kita belajar tentang kasih sayang. Suami istri harus saling menghormati, orang tua saling menyayangi anak-anaknya, dan anak berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna bainakum mawaddaw warahmah, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sekolah dan masyarakat kita harus saling menghargai perbedaan, tidak membuli, tidak menyebar kebencian, dan selalu membantu semua. Dan yang ketiga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan adalah kunci persatuan bangsa. Tanpa kerukunan, bangsa akan mudah terpecah belah dan kehilangan kekuatannya. Manfaat hidup rukun dan saling menyayangi. Hidup rukun dan saling menyayangi membawa banyak manfaat, di antaranya adalah terciptanya kedamaian dan ketentraman, mempererat persaudaraan, menghindarkan dari konflik dan permusuhan, mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita renungkan kembali bahwa hidup rukun dan saling menyayangi bukanlah pilihan melainkan perintah agama. Dengan kerukunan dan kasih sayang, kehidupan akan terasa lebih indah dan damai dan penuh keberkahan. Marilah kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dari lingkungan terdekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga persatuan, menebarkan kasih sayang, dan menjadi rahmat bagi sesama. Akhir kata, semoga pidato ini bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.